Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olinda Maharani Asla Putri dari program studi S1 Pendidikan Matematika kelas PM 2023A. Jadi, di video minggu lalu, saya sudah membahas tuntas tentang apa itu definisi elips, istilah-istilah pada elips, dan cara mencari persamaan umum pada elips. Nah, di video kali ini, saya ingin membahas tentang persamaan garis lingkung pada elips. Dari di sini, saya membahas tentang persamaan disinggung pada elips. Nah, persamaan garis singgung pada elips ini ada 3. Yang pertama itu jika diketahui gradiennya, yang kedua jika diketahui titik singgungnya atau melalui titik singgungnya, dan yang ketiga itu melalui titik yang ada di luar elips ya. Nah, yang pertama jika diketahui gradiennya. Nah, misal ada persamaan garis bergradien M adalah ini sama dengan mx plus b, dimana di sini gradiennya M, ya gradian mx plus b, dan ada persamaan elips x kuadrat per a kuadrat plus b kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kalau persamaan yang ini berarti elipsnya itu pusatnya di 0,0 ya, pusatnya di 0,0. Nah, maka yang harus kita lakukan pertama, di sini kan kita punya 2 informasi ya, ada persamaan elips ya di pusat 0,0 dan ada garis y sama dengan mx plus b. Nah, kita punya 2 persamaan, 2 informasi, yaitu ada 2 persamaan ini. Nah, berarti yang pertama kita mencari ini absis titik potong antara garis dan elips itu didapat dari, nah kita substitusikan y sama dengan fx plus b ini ke persamaan elips. Jadi kita substitusikan aja kuadrat a kuadrat sama ini kita masukkan mx plus b kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kita jabarkan ya. X kuadrat per a kuadrat plus 2 mxp sama mxp plus p kuadrat ini dibagi kuadrat sama dengan 1. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan a kuadrat b kuadrat ya. Nah, ini kalau dikalikan dengan a kuadrat b kuadrat berarti kan ini b kuadrat ya, atau karena a kuadratnya habis sama ini jadi b kuadrat x kuadrat ditambah, nah ini a kuadrat b kuadrat dibagi sama b kuadrat, ini kan b kuadratnya habis jadinya ini sisa a kuadrat dikali dengan ini semua, kita kurung dulu ya, b kuadrat x kuadrat plus 2mxp plus b kuadrat dengan a kuadrat b kuadrat, kan a kuadrat b kuadrat dikali 1 ya a kuadrat b kuadrat. Ini kita kalikan distributif yang ini jadi a kuadrat m kuadrat x kuadrat ditambah a kuadrat kali 2mxp, berarti tulis di depan aja 2-nya, 2 a kuadrat mxp plus a kuadrat
kuadrat ya. Ini A kuadrat B kuadratnya langsung saya pindahkan ke ruas kiri, jadi kedua ruas kita kurangi dengan A kuadrat B kuadrat. A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Terus kita kelompokkan ini koefisien X kuadrat berarti B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Ini kita kelompokkan koefisien dari X kuadrat di ini, terus yang X ini aja berarti plus 2A kuadrat MP, ini saya kurung gini aja ya, X ya, koefisien dari X tambah ini A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kan sudah terlihat berarti ini tuh A-nya, ini tuh B-nya, ini tuh C-nya. Nah, langkah selanjutnya karena kita ingin mencari persamaan garis singgung. Nah, garis singgung itu berarti kan dia diskriminannya sama dengan 0 karena dia ada pada elips gitu kan. Jadi selanjutnya kita mencari diskriminan. Ini mau hapus di sini ya. Nah, informasinya ini, nah kita diskriminannya sama dengan 0. Karena apa? Karena garis Y menyinggung elips. Nah, oke. Rumusnya diskriminan kan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya, di sini sama dengan 0. Nah, ini dengan 0. Ya udah, kita masukkan aja ini B kuadratnya ini berarti langsung ya, B kuadrat berarti 2A kuadrat MP B kuadrat min 4 kali A-nya ini B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat ya, 4A, C-nya A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Ini saya menghapus nih. Dengan B kuadrat min 4 A C sama dengan 0. Nah, udah kita jabarkan seperti biasa. Jadi ini dikuadratkan menjadi 2 kuadrat 4 A kuadrat kuadratkan 4A pangkat 4 M kuadrat B-nya juga kuadrat, bukan ini 4 kali. Nah, ini saya kalikan terlebih dahulu. Jadi B plus A kuadrat M kuadrat saya kalikan dengan A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat, biar tidak bingung. Nah, ini B kuadrat kali ini berarti kan B kuadrat A kuadrat B kuadrat min B kuadrat A kuadrat. Nah, ini karena B kuadrat kali B kuadrat berarti kan B pangkat 4. Langsung sini B pangkat 4 A kuadrat, terus ini ditambah ini A kuadrat M kuadrat kali A kuadrat B kuadrat berarti kan A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min ini A kuadrat M kuadrat kali A kuadrat B kuadrat berarti kan A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Lanjut, ini kita tulis lagi B kuadrat ini. Nah, ini kita kalikan distributif dengan 4. Berarti ini 4 B kuadrat A kuadrat B kuadrat min jadi plus 4 B pangkat 4 A pangkat 2 min 4 A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min ketemu min plus 4 A pangkat 4
M kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Ya. Nah, ini 4A pangkat 4M kuadrat B kuadrat, di sini juga ada negatif 4A pangkat 4M kuadrat B kuadrat, ini bisa dikanselasi habis. Nah, yang sisa ini min 4B kuadrat A kuadrat B kuadrat plus 4B pangkat 4 A kuadrat plus 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini tujuannya kita ingin mencari P sama dengan ya, untuk nanti P nya itu disubstitusikan di persamaan garis bergradian M ini. Oke. Nah, ini semuanya saya bagi 4 dulu. Nah, jadi semuanya saya bagi 4, jadi min B kuadrat A kuadrat B kuadrat plus B pangkat 4 A kuadrat plus A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, lalu di sini kan semuanya memuat A kuadrat B kuadrat ya. Nah, sekarang semuanya saya bagi dengan A kuadrat B kuadrat. Ini berarti sisa min B kuadrat min B kuadrat ya kan, tambah lah, ini kan tadi dibagi dengan A kuadrat B kuadrat, berarti sisa B kuadrat kan. Nah, B kuadrat plus A pangkat 4 ini jadi A kuadrat M kuadrat tetap ini B kuadrat habis ya kan, dengan 0. Nah, ini semuanya saya kalikan dengan Anda usah ini P kuadrat saya pindahkan ke sana, jadi kedua ruas kita tambahkan dengan P kuadrat ya, berarti nanti kan jadinya kayak gini loh, P kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, sudah ketemu P kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat, berarti P kesini saja ya, berarti P itu sama dengan plus minus. Kenapa plus minus? Karena di sini P kuadrat ya, jadi kalau kuadrat itu berarti bisa ada positif dan negatifnya, jadi plus minus akar dari B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, kita sudah ketemu nilai P-nya. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita substitusikan nilai P ke persamaan garis bergradian N ini. Nah, ini jadi menghapus ya di sini. Nah, terakhir substitusikan P sama dengan plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat ke persamaan garis Y sama dengan MX plus B. Nah, maka didapat Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, kalian dapat persamaan ini. Jadi ya, ini ya. Jadi ini persamaan garis singgung elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 jika diketahui
jika diketahui gradiennya, ini gradien dari persamaan garis singgungnya ya, adalah Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah ini. Nah, dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama, persamaan garis singgung, ini saya singkat PGS ya, persamaan garis singgung elips di pusat alfa, beta. Nah, di alfa, beta berarti kan persamaan elipsnya kan seperti ini. X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah, ya ini sama jika gradiennya diketahui, berarti Y-nya ini jadi Y min beta, kan? Sini atas ini Y min beta sama dengan gradiennya N kali X min alfa, ini X min alfa plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, sama saja, yang membedakan hanya di kalau ini Y sama dengan MX. Nah, kalau elipsnya itu di pusat alfa, beta, berarti persamaan garis singgung jika diketahui gradiennya itu Y min beta sama dengan M kali X min alfa plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu jika diketahui titik singgungnya atau melalui titik singgungnya. Nah, lanjut ke yang kedua, yaitu persamaan garis singgung pada elips yang melalui titik singgungnya. Melalui titik singgungnya. Nah, misal ada persamaan elips di pusat 0,0 ya, yang kayak tadi, yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan ada titik P dengan koordinat X2, Y2 yang ada pada elips. Yang ada pada elips. Nah, jadi titik P itu titik yang ada pada elips ya, bukan titik singgung. Maka berlaku nah ini X2, Y2 kita substitusikan saja ke X kuadrat dan Y kuadrat ini. Berarti kan X2 kuadrat per A kuadrat plus Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, lalu ini bisa kita ubah. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan A kuadrat B kuadrat. Berarti kan ini jadi B kuadrat X2 kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, ya kan? Nah, ini kita misalkan dengan persamaan yang pertama, persamaan 1. Lalu jika ada titik T, ya, misal dengan koordinatnya itu X1, Y1, yang mana T ini adalah titik singgung elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, maka berlaku juga, nah karena titik singgung itu juga titik yang ada pada elips ya, jadi sama seperti titik P ini kita substitusikan, jadi berlaku
X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah ini sama, kita ubah juga seperti ini. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan A kuadrat B kuadrat, jadinya B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat kali Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini kita misalkan dengan persamaan yang kedua. Nah, karena titik P dan titik T ini adalah titik-titik yang ada pada elips ya. Jadi bisa kita sama dengankan. Maka dari persamaan 1 dan 2 diperoleh, kita sama dengankan ini, jadi ini ada B kuadrat X2 kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat, kita sama dengankan hal ini, yaitu B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat. Nah ini B kuadrat X1 kuadrat saya pindahkan ke ruas kiri ya, jadi B kuadrat X1 kuadrat plus B kuadrat X2 kuadrat. Lalu yang A kuadrat Y2 kuadrat saya pindahkan ke ruas kanan. Jadi di sini A kuadrat Y1 kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat. Lalu kita faktorkan, jadi ini B kuadratnya keluar, ini A kuadratnya keluar. Jadi B kuadrat min B kuadrat, ini dikali X1 kuadrat. Nah ini min jangan lupa, karena min ketemu min, negatif ketemu negatif hasilnya positif. Jadi tambahin jangan lupa, min X2 kuadrat sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Nah, di sini kan ada X1 kuadrat min X2 kuadrat, di sini ada Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Nah, kita tahu di sini ada sifat seperti ini. Jadi kalau ada A kuadrat min B kuadrat itu bisa diterapkan A min B A plus B atau kebalikannya gitu ya kan. Nah berarti kita terapkan konsep ini ke persamaan yang ini. Kita tulis lagi jadinya min B kuadrat itu berarti sama aja kayak X2 min X1 X2 plus X1 atau sama aja, jadi X1 min X2, ini X1 plus X2 sama aja, sama dengan ini juga Y2 min Y1. Nah seperti ini. Nah lalu ini ingin menghapus ya, karena di sini kan persamaan 1 sama persamaan 2 udah tidak dibutuhkan lagi karena kita akan mencari persamaan yang ketiga. Sin menghapus yang sini. Nah karena ini kan perkalian ya, jadi ini min B kuadrat kali X2 min X1 kali X2 plus X1 sama dengan A kuadrat kali Y2 plus Y1 kali Y2 min Y1. Ini kan perkalian, ini juga perkalian, maka bisa berlaku seperti ini. Min B kuadrat kali ini kan X2 plus X1. Nah yang positif saya tetapkan di atas di sini, jadi min B kuadrat kalikan X2 plus X1 ya kan, per, nah ini kan positif juga, saya taruh ke bawah, jadi per A kuadrat kali Y2 plus Y1 seperti ini. Nah ini untuk yang Y2 min Y1 tetap di atas, jadi Y2 min Y1 per ini X2 dan X1 saya taruh di bawahnya Y2 min Y1. Nah seperti ini, karena ini kan perkalian, jadi yang ini tadi yang A kuadrat kali Y2 plus Y1 saya turunkan ke bawah sini, dan yang X2 min X1 saya turunkan ke bawah sini di ruas kanan, karena itu perkalian jadinya boleh. Nah sudah ditemukan, nah maka ini kita misalkan dengan persamaan yang ketiga. Ini jadi hapus. Nah tadi kan kita punya dua titik ya, ada titik P, yaitu titik pada elips yang koordinatnya X2 Y2, terus ada juga titik T yang koordinatnya X1 Y1, yaitu titik singgung pada elips. Nah lalu di sini kita ingin mencari persamaan garis PT, ya kan, persamaan garis PT. Persamaan garis PT. Nah
ada rumus mencari persamaan garis yang melalui dua titik. Kan di sini ada titik P dan titik T. Nah, rumusnya itu Y min Y1 sama per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, kita kan ingin mencari persamaannya kan Y sama dengan dalam bentuk Y sama dengan gitu kan. Nanti ini kita ubah jadi seperti ini. Y min Y1 sama dengan, nah ini kita tulis tetap ya kan, X min X1 per X2 min X1 kalikan dengan ini Y2 min Y1 pindah ke atas, Y2 min Y1. Nah, karena ini perkalian ya sama seperti tadi, jadi ini bisa saya pindahkan ke sini, yang X min X1 saya pindahkan ke sini, jadi itu ke tempat gitu. Y min Y1 sama dengan ini kan Y2 min Y1 per X2 min X1 kali X min X1. Biar apa? Biar bentuknya loh, Y2 min Y1 per X2 min X1 itu sama dengan bentuk yang ada di persamaan 3 ini, Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, lalu, kita kan dapat sini, ini ada persamaan, dan misalkan ini persamaan keempat gitu kan. Nah, dari persamaan ketiga dan 4 ya, seperti tadi, dari persamaan 3 dan 4 itu diperoleh. Nah, ini kita masukkan aja, jadi Y min Y1 kita tulis Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 kan ini. Nah, kita ganti dengan ini, jadi min B kuadrat kali X2 plus X1 per A kuadrat kali Y2 plus Y1, maaf ya. Nah, ini kan, terus dikali ini X X1. Nah, ini udah benar ya. Terus habis itu ini kita kalikan ke sini. Ya kan, tadi kan perkalian tadi. Jadi ini A kuadrat kali Y2 plus Y1 kali Y min Y1 sama dengan min B kuadrat kali X2 plus X1 dikalikan X min X1. Nah, bentar ini nggak cukup, saya izin menghapus di sini. Nah, lalu karena tadi kan karena ya titik P itu kan ada pada elips ya, maka jika P itu ya mendekat ke titik T ya, ke titik T atau titik sinumnya dari elips itu tadi, maka ya P itu akan berhimpit atau akan berhimpit kayak sama gitu ya, akan berhimpit dengan T ya. Akibatnya X1 itu akan sama dengan X2. Jadi karena berhimpitnya berarti sama atau nanti tempatnya, berarti X1 sama dengan X2 dan Y1 itu sama dengan Y2. Nah, kita kembali ke sini. Nah, karena di sini kan Y1 sama Y2 sama, ya kan? Terus X1 sama X2 itu juga sama. Berarti kalau misal ini kita tulis lagi ya, saya tulis yang bagian sini aja. Maka, nah, kita berlaku akhirnya Y min Y1 sama dengan B kuadrat. Nah, ini kan X2 ditambah X1, di mana X1 sama dengan X2, berarti bisa ditambah 2X1 gini, ya kan? Per, terus ini A kuadrat kali, nah ini Y2 tambah Y1 berarti kan 2Y1, karena Y2 sama dengan Y1, terus ini dikalikan X min X1 biasa.
Ini cuma hapus. Nah, karena di sini ada dua x1, dua x1. Nah, semuanya ini kita pindahkan ke sini dulu ya kan. Ini kita pindahkan ke sini dulu. Ini kan y min y1 sama kayak ini tadi. Kalikan a kuadrat 2y1. Terus ini min b kuadrat kali 2x1 terus dikalikan x min x1. Semuanya ini tuh harus kita bagi dengan 2. Nah, ini juga sebenarnya 2-nya itu bisa hilang ya kan. Karena di sini kan perkalian terus 2-nya itu juga bilangan, jadi bisa habis. Nah, ini harus kita kalikan dengan setengah, atau kita bagi 2. Jadi kan sisanya nanti y min y1 kali a kuadrat y1 seperti ini sama dengan min b kuadrat x1 kali x1 min x min x1. Nah, ini. Lalu kita kalikan distributif biasa, jadi ini kali ini kan a kuadrat kali y1 y min a kuadrat kali y1 kuadrat ya kan. Ini a kuadrat y1 y min a kuadrat y1 kuadrat sama dengan ini min b kuadrat x1 x plus ya kan min b kuadrat x1 kuadrat. Nah, ini agar positif ya, jadi ini saya pindahkan ke sini, yang min b kuadrat x1 x saya pindahkan ke sini, yang min a kuadrat y1 kuadrat ini saya pindahkan ke sebelah kanan. Jadi nanti seperti ini, b kuadrat x1 x plus a kuadrat y1 y sama dengan ini b kuadrat x1 kuadrat plus a kuadrat y1 kuadrat. Nah, sudah seperti ini kan positif semua. Nah, lalu kedua ruas kita bagi dengan a kuadrat b kuadrat, ya, dengan a kuadrat b kuadrat. Tadi kan biasanya dikali a kuadrat b kuadrat, kali ini dibagi a kuadrat b kuadrat. Maka ini jadi x1x. Nah, kali ini dibagi dengan a kuadrat b kuadrat, jadi sisanya a kuadrat ditambah y1y per y kuadrat sama dengan x1 kuadrat per a kuadrat ditambah y1 kuadrat per y kuadrat. Nah, karena tadi di awal kan titik T itu kan titik simbungnya, dimana titik simbungnya itu juga ada pada parabola x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini kan diperoleh seperti ini. Nah, berarti persamaan garis simbung pada elips x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, dimana melalui titik simbungnya, berarti berlaku ini adalah titik simbungnya. Persamaan garis simbungnya, maaf. Nah, ini belum selesai sini. Ini kita pindahkan ke sini aja. Ini hapus. Nah, dari yang saya kotain ini jadi persamaan garis singgung elips ya. Kan ini tadi kan sama dengan 1 toh. Nah, jadi kali ini sama dengan ini kita ganti dengan 1. Nah, jadi persamaan garis singgung elips x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 melalui titik singgungnya, melalui titik singgung. Jadi tadi kan x1 sama y1 adalah, ini kita tulis ini, x1 x per a kuadrat plus y1 y per b kuadrat sama dengan, nah tadi ini kan x1 kuadrat per a kuadrat plus y1 kuadrat per b kuadrat tadi kan sama dengan 1, ya kan? Karena titik T ini ada pada elips, jadi ini sama dengan
ini. Nah, adalah ini. Nah, sama tadi dengan cara yang sama ya kan? Dengan cara yang sama. Ya. Persamaan garis singgung, saya singkat PGS ya, persamaan garis singgung elips di pusat alfa, beta, ya kan? Persamaannya kan seperti ini. Kalau alfa, beta itu persamaan elipsnya x min alfa kuadrat per a kuadrat plus y min beta kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 melalui titik singgungnya, melalui titik singgung. Pokoknya dengan koordinatnya misalnya sini x1 y1 gitu ya, adalah sama seperti ini, tapi jadi seperti ini. Jadi x1 min alfa semuanya dikurangi pusatnya ya, koordinat pusatnya x min alfa per a kuadrat. Ini juga berarti kan y1 min beta kali y min beta per b kuadrat sama dengan 1. Nah, ini. Nah, ini untuk persamaan garis singgung pada elips yang melalui titik singgungnya. Nah, yang ketiga yaitu persamaan garis singgung pada elips yang melalui satu titik yang ada di luar elips. Oke. Hapus. Nah, untuk yang ketiga, kita ingin mencari persamaan garis singgung pada elips yang melalui satu titik di luar elips. Nah, melalui satu titik di luar elips. Nah, ketika kita ingin mencari persamaan garis singgung pada elips yang melalui satu titik di luar elips, berarti kita harus meminjam titik singgung pada elips tersebut. Nah, misal ada elips x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ini kan persamaan elips di pusat 0,0 ya. Dan ada titik A dengan koordinat x aksen, y aksen tuh, dimana A adalah titik singgung, ya A adalah titik singgung pada elips. Maka persamaan garis singgung, saya singkat PGS, maka persamaan garis singgung elips di A, yaitu tadi kan sudah kita cari ya persamaan garis singgung pada elips yang melalui titik singgungnya, itu kan x1x per a kuadrat plus y1y plus per b kuadrat sama dengan 1. Nah, berarti di sini x1 y1 nya itu x aksen dan y aksen. Berarti x aksen x kuadrat plus y aksen y per b kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kan persamaan garis singgung elips di A, yang ada ketemu. Nah, karena A itu ada pada elips ya, ada elips ya. Jadi A itu titik singgung. Nah, karena dia titik singgung berarti dia otomatis titik pada elips tersebut. Nah, karena A itu ada pada elips, maka berlaku juga ini kita substitusikan ke persamaan elipsnya. Jadi x aksen x kita kuadratkan, y aksen y kita kuadratkan seperti itu. Jadi di sini x aksen x kuadrat per a kuadrat plus y aksen y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kita misalkan di sini adalah persamaan pertama atau persamaan ke-1. Nah, jadi karena A itu ada pada elips, maka berlaku juga PGS elips di A kan ini. Nah, berlaku juga karena A itu ada pada elips seperti itu. Nah, jika ada titik T, misal ada titik T dengan koordinat x0, y0, yang mana T adalah titik
di luar elips ya, berarti adalah titik di luar elips, maka titik T x0 ini memenuhi persamaan X aksen tetap. Nah, X-nya kita ganti dengan X0, Y-nya kita ganti di 0. X aksen X0 per A kuadrat plus Y aksen Y0 per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kita misalkan dengan persamaan kedua. Nah, ini kan ada persamaan 1 dan persamaan 2. Maka jika nanti ada diketahui di soal, berarti dari persamaan 1 dan 2 nanti dapat dicari atau dapat dihitung X aksen dan Y aksennya berapa. Dapat diperoleh persamaan garis singgung yang melalui satu titik di luar elips. Nah, jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini nanti dapat dihitung ya, nanti diisi bilangan-bilangan itu, dan akan ditemukan persamaan garis singgung yang melalui satu titik di luar elips. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu garis Y sama dengan X akar 6 memotong elips X kuadrat plus 4Y kuadrat min 16 sama dengan 0 pada 2 titik. Carilah persamaan garis singgung di titik-titik potong tersebut. Nah, tadi kan kita udah mencari rumus persamaan garis singgung yang melalui titik singgungnya. Nah, kita bakal pakai rumus itu. Karena di sini persamaan garis singgung di titik-titik potong. Berarti titik potong ini tuh titik singgung dari elips X kuadrat plus 4Y kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, pertama kita tulis dulu, di sini ada persamaan elipsnya kan X kuadrat plus 4Y kuadrat min 16 sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita tambahkan dengan 16. Jadi kan menjadi X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 16. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 16. Kan X kuadrat per 16 ditambah, nah di sini 4Y kuadrat per 16, kan 4 dibagi 16 berarti kan ada 1/4. Jadi Y kuadrat per 4 dengan 16 bagi 16 1. Nah, ini tuh persamaan elipsnya yang berpusat di 0,0. Nah, lalu di sini untuk mencari ya dari koordinat titik-titik potong ya, titik potong pada elips ya. Kan di sini kan kita memiliki dua persamaan ya, seperti biasa. Di sini kita punya persamaan elipsnya kuadrat plus 4Y kuadrat min 16 sama dengan 0, dan kita punya persamaan garis Y sama dengan X akar 6, di mana garis Y ini memotong elips di 2 titik. Nah, lalu kita substitusikan garis Y sama dengan X akar 6 ini ke persamaan elipsnya. Jadi X kuadrat plus 4 kali X akar 6 kuadrat min 16 sama dengan 0. Kan dengan X kuadrat, dari sini kan X akar 6 kuadrat itu kan jadinya X kuadrat kali 6. Jadi dikalikan 4 berarti jadinya 24 X kuadrat min 16 sama dengan 0.
Lalu ini kita tambahkan x kuadrat ditambah 24 x kuadrat kan 25 x kuadrat, dan kedua ruas kita tambahkan dengan 16 seperti tadi, jadi sama dengan 16 ini. Lalu ini x kuadrat dengan 16 per 25, 16 dengan 25, maka nilai dari x itu plus minus akar 16 per 25. Jadi nilai x itu plus minus 4 per 5. Karena jadi nanti ada x1 itu 4 per 5, terus 2 itu min 4 per 5. Nah, lalu kita substitusikan x ini ke garis Y sama dengan x akar 6 untuk mengetahui berapa Y1-nya, berapa Y2-nya, seperti itu. Berapa Y1-nya, berapa Y2-nya. Nah, jika x-nya itu 4 per 5, maka Y-nya kan 4 per 5 akar 6. Jika x-nya itu negatif 4 per 5, maka Y-nya kan min 4 per 5 akar 6. Jadi sini Y1-nya kan 4 per 5 akar 6. Y2-nya negatif 4 per 5 akar 6. Nah, sudah ketemu. Maka ini sudah hapus. Maka koordinat titik potong pada elips adalah ini 4 akar 6 dan min 4 per 5, min 4 per 5 akar 6. Nah, di sini kita ingin mencari persamaan garis singgung di titik potong tersebut. Jadi nanti ada persamaan garis singgung di titik 4 per 5, 4 per 5 akar 6 dan di titik negatif 4 per 5, negatif 4 per 5 akar 6. Ini sama PGS yang melalui izin break sebentar karena ada azan. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Nah, jadi persamaan garis singgung yang melalui titik 4 per 5, 4 per 5 akar 6 yaitu dengan 4 per 5x per a kuadrat. Di sini a kuadratnya itu 16 plus 4 per 5 akar 6 y per b kuadrat. Di sini b kuadratnya 4 sama dengan 1. Nah, di sini kan berarti 4 per 5x per 16 itu kan kalau dikecilkan jadi per 20x kan dari kayak gini toh, 4 per 5x. Nah, ini kan dibagi 16 berarti kan dikali 1 per 16, coret-coret di sini 4 berarti kan 1 per 20x ditambah ini sama, berarti di sini 4-nya habis jadinya 1 per 5 akar 6 Y sama dengan 1. Nah, lalu kedua ruas atau semuanya kita kalikan dengan 20. Jadinya X plus 4 akar 6 Y sama dengan 20. Jadi ini adalah persamaan garis singgung yang melalui titik 4 per 5, 4 per 5 akar 6. Dan ini tulis ya, jadi PGS pada elips yang melalui titik 4 per 5, 4 per 5 akar 6 itu X plus 4 akar 6 Y sama dengan 20. Nah, terus yang melalui negatif 4 per 5 dan negatif 4 per 5,6, berarti ini tinggal ditambah negatif nih, jadinya negatif ya, berarti ini negatif, ini negatif, semua dikalikan 20, ini kan negatif, ini tetap 20. Nah, kalau kita kalikan dengan negatif 1 berarti nanti hasilnya kan menjadi X
plus 4 akar 6 ini sama dengan negatif 20. Di sini kalau negatif 4 per 5 dengan negatif 4 per 5 akar 6, yaitu garisinya X plus 4 akar 6 plus 20 sama dengan 0. Yang ini berarti X plus 4 akar 6 Y min 20 sama dengan 0. Nah, kita lanjut ke latihan soalnya. Nah, ini untuk latihan soalnya. Titik P itu terletak pada elips X kuadrat per 36 plus Y kuadrat per 12 sama dengan 1. Dan apsis titik P itu sama dengan koordinat titik P. Jadi, koordinat titik P itu nanti X sama Y-nya itu sama. Nah, tentukan yang pertama koordinat titik P, dan yang kedua tentukan persamaan garis sinuum elips yang melalui titik P. Nah, kita jawab di sini. Memang diketahui ada persamaan elips ini, ada elips X kuadrat per 36 plus Y kuadrat per 12 sama dengan 1. Nah, ada titik P, ya kan? Titik P. Misal di sini koordinat P itu XP, YP ya. Yang mana titik P ini, titik P itu ada elips ya. Titik P itu ada pada elips, maka ya jawab. Karena ditanyakan udah ada di sini ya. Jadi jawabnya karena titik P ada pada elips ya. Karena titik P ada pada elips, maka berlaku XP kuadrat per 36. Jadi kita substitusikan aja ke persamaan elipsnya. Terus YP kuadrat per 12 sama dengan 1. Nah, lalu di sini juga diketahui apsis titik P itu sama dengan koordinat titik P. Nah, jadi di sini XP YP ya. XP itu sama dengan YP. Jadi XP dan YP itu sama. Berarti ini bisa kita ganti ya. Jadi di sini ada XP kuadrat per 36. Ini juga saya ganti XP. Jadi XP kuadrat per 12 sama dengan 1. Nah, lalu ini kedua ruas saya kalikan 36 dikali 12. Jadi ini kan jadinya 12 XP kuadrat plus 36 XP kuadrat sama dengan 36 dikalikan 12. 12, 6, 7, 6, 2, 13, 430, 2 ya, dan kecil aja. 12 XP kuadrat ditambah 36 XP kuadrat itu kan 48 XP kuadrat ya. 48 XP kuadrat sama dengan 430. Wah, berarti XP kuadrat itu kan 432 dibagi 48 itu 8 kali berapa yang belakangnya 2? 9. 48 kali 9 72 36 ya. Berarti XP kalau sama dengan 9. Nah, berarti XP sama dengan plus minus 3. Nah, gimana berarti YP-nya juga plus minus 3. Jadi koordinat titik P itu nanti antara dia di 3,3 atau di negatif 3, negatif 3. Di P-nya itu kalau nggak di 3,3 ya di negatif 3, negatif 3. Nah, lalu yang kedua kan kita menentukan persamaan garis linggung. Nah, posisi ini
persamaan garis singgung yang melalui titik P. Nah, di sini kita lihat ya, titik PGS elips yang melalui 3,3. Berarti kan ini kan melalui titik singgungnya. Berarti di sini 3x per A kuadratnya 36 plus 3y per B kuadratnya 12 sama dengan 1. Ini bisa dikecilin, jadinya kan X per 12 ditambah Y per 4 sama dengan 1. Nah, ini kedua ruas kita kalikan dengan 12 kali 4. Berarti itu kan 4X tambah 12Y sama dengan 48. Kedua kita bagi dengan 4 semua, berarti kan X plus 3Y sama dengan 12. Ini adalah persamaan garis singgung yang melalui 3,3. Nah, kalau persamaan garis singgung yang melalui negatif 3, negatif 3, berarti tinggal kita substitusikan aja min 3x per 36 tambah min 3y per 12 sama dengan 1. Sama, kedua ruas kita, ini kita sederhanakan dulu, berarti kan jadinya min x per 12 min y per 4 kan sama dengan 1. Ini kedua ruas kita kalikan dengan 48, jadi nanti min 4x min 12y sama dengan 48. Lalu kedua ruas kita bagi dengan negatif 4. Jadi ini x plus 3y sama dengan min 12. Jadi ini adalah persamaan garis singgung yang melalui P, di mana P-nya itu min 3, min 3. Jadi sekian video pembahasan tentang persamaan garis singgung pada elips, mulai dari yang diketahui gradiennya, terus yang melalui titik singgungnya, dan yang melalui satu titik di luar elips beserta contoh soal dan latihan soalnya. Saya mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan, mungkin kesalahan dalam penulisan, perbuatan yang ada dalam video ini, atau mungkin apa yang saya ucapkan tidak sama dengan apa yang saya tulis. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.